Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gama Apriliani dari Prodi Pendidikan Sosiologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Universitas Mataram. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran materi tentang kesetaraan, perbedaan, dan harmoni sosial. Tapi untuk pertemuan pertama, saya akan membuat materi tentang kesetaraan atau istilah dengan stratifikasi sosial. Langsung saja, tujuan pembelajaran. Adapun tujuan pembelajaran yang kita ketahui untuk kita pelajari hari ini yaitu 1. Untuk mengetahui apa itu stratifikasi sosial. Yang kedua, untuk mengetahui karakteristik stratifikasi sosial. Yang ketiga, untuk mengetahui dasar-dasar stratifikasi sosial. Yang keempat, untuk mengetahui bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Baik, saya akan membuka pembelajaran hari ini dengan sama-sama melafalkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak. Masih semangat? Tetap semangat untuk belajar melalui video pembelajaran. Oke. Sebelum belajar, biasanya kita berdoa dulu ya. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan anak-anak semua di rumah. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, agar mengingatkan teman-teman biar lebih semangat, mari kita tepuk semangat kayak gini ya. Semangat kayak gitu ya. Ulang, tepuk semangat. Semangat. Ya, oke. Ibu akan absen satu-satu ya. Nurul Fadilah, oh ya, hadir. Desti Silasnawati, ya, hadir juga ya. Terus Nurul Wahdaniyah, hadir juga. Terus Nursifahana, oh, hadir juga. Zulfatuzana, oh, hadir juga. Fitria nih, oh, hadir juga. Dewi Sukmawati, oh, kenapa dia tidak hadir? Apa alasannya? Ada yang tahu? Oh, sakit. Ya, semoga Dewi Sukmawati cepat sembuh ya, biar bisa belajar lagi. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini. Pertama, pengertian stratifikasi sosial. Ini dia gambar. Ada yang tahu ini apa? Ya, ini gambar orang. Tapi ini gambar Bapak Pitirim Asorkin yang menemukan definisi tentang stratifikasi sosial. Cek. Nah, dari gambar tersebut, pengertian menurut Bapak Pitirim Asorkin mengatakan bahwa adanya perbedaan kedudukan yang berada di masyarakat dengan tingkat hierarkis atau tingkat. Ya, adapun gambar yaitu istilah dengan segitiga. Ini dia gambarnya. Yang pertama itu kedudukan kelas paling atas. Yang kedua, kelas kedudukan yang kedua. Dan yang ketiga, kelas kedudukan menengah ke bawah. Oke, itu menurut pengertian Bapak Pitirim Asorkin. Oke, yang pertama kan sudah paham apa itu pengertian stratifikasi sosial. Nah, selanjutnya yang kedua, ada yang tahu? Ya, karakteristik stratifikasi sosial.
itu ada 3. 1, adanya kemampuan. 2, adanya gaya hidup. Dan 3, adanya hak akses dan sumber daya alam. Oke, biar lebih paham materinya, Bu Gam akan memberikan contoh 2 gambar. Yang bagian kanan ini gambar bos. Bagian kiri ini dia gambar OB. Oke. Nah, dari kedua gambar tersebut kita masuk yang pertama karakteristiknya. Pertama, adanya kemampuan. Jelas kemampuan dari segi ilmu pengetahuan bos berbeda sama kemampuan dari ilmu pengetahuan seorang OB. Oke. Bos ini dia bersekolah sehingga dia memiliki posisinya di sebuah perusahaan atau dikenal dengan direktur. Terus sedangkan OB dia hanya tamatan SMA. Mungkin posisinya dia di bagian cleaning service yang tukang sapu, bersih, dan lain-lain. Jadi posisinya kayak piramida tadi, berarti bos dari segi kemampuan dia posisinya di pertama, sedangkan OB dia posisinya yang ketiga. Oke. Yang kedua, gaya hidup bos dan OB. Jelas lihat perbedaannya ya. Dan OB juga ya. Gaya hidup jelas berbeda. Bos dia memakai jas, pakai dasi, terus baju yang bermerek. Sedangkan OB dia hanya kemeja, rambutnya disomai, pakai sepatu yang tidak terlalu mahal harganya. Dan kalau bos dia tuh harus rapi, harus kelihatan keren, terus pakai jas bermerek karena penampilan yang akan dinilai. Sedangkan OB hanya menilai kebersihannya saja. Oke, yang ketiga, adanya hak akses dalam memanfaatkan sumber daya alam. Di sini, bos ini dia posisinya atas, jadi perusahaannya itu memberikan fasilitas untuk bos. Misalnya bos ini dia ingin pergi meeting atau pertemuan, jadi perusahaan itu memberikan sebuah kendaraan untuk memberikan akses untuk bosnya. Sedangkan OB dia hanya gaji saja yang dia dapatkan, dia tidak menerima kendaraan dari perusahaan. Terus saja lihat perbedaannya. Oke, sudah paham anak-anak dari karakteristik stratifikasi sosial? Ingat ya, gambar bos sama gambar OB. Oke, sudah paham kan yang kedua tentang karakteristik stratifikasi sosial. Dan selanjutnya itu tentang dasar-dasar stratifikasi sosial. Itu ada 5. Oke, yang pertama kekayaan, dan kedua kekuasaan, dan ketiga adalah kehormatan, dan keempat adalah ilmu pengetahuan, dan kelima adalah keturunan. Oke ya, tetap masih dengan contoh yang sama untuk membahas tentang bos dan OB. Oke, ini kekayaan. Jelas nih, bos itu dia sudah jelas dia kaya, dia gajinya lebih banyak dibanding seorang OB. Penghasilannya jelas, pendapatannya lebih cepat. Terus yang kedua, kekuasaan. Siapa yang tidak berkuasa? Mana yang lebih berkuasa, bos sama OB? Ya jelaslah yang bos yang lebih berkuasa dalam menjalankan sebuah perusahaan. Jadi OB harus menuruti apa yang diinginkan seorang bos. Yang ketiga yaitu kehormatan.
Jelas kehormatan bos itu sangat dihargai karena dia tuh posisinya paling atas, siapapun dia yang posisinya paling atas pasti dihargai. Misalnya kalau bos datang pagi-pagi, kita sebagai pegawai pasti menghormati dan menunduk. Kalau OB datang pasti kita hanya senyum saja dan tidak menunduk kepala. Terus yang keempat, ilmu pengetahuan. Jelas sama kaitannya dengan yang bagian pertama, di bagian karakteristik. Jelas ilmu pengetahuan bos ini lebih banyak jaringannya, banyak mengetahui seluk-beluk tentang bagaimana dia mengetahui cara mengembangkan sebuah perusahaannya, sedangkan OB ilmu pengetahuannya cuman hanya bagaimana cara menseduh kopi, membersihkan lantai, itu saja. Terus yang kelima, keturunan. Jelas keturunan di sini mungkin berbeda karena dia udah kaya, kehormatan, kekuasaannya, terus ilmu pengetahuan. Dia ini keturunan, misalnya dia ini keturunan orang yang memiliki semuanya yang saya sebutkan sebelumnya, berarti otomatis dia tetap kaya. Sedangkan OB, kalau dia mendapatkan keturunan orang yang kaya, pasti dia nggak jadi OB kan. Itu makanya perbedaan bos dan OB bisa dilihat dari keturunan. Kalau keturunan bosnya kaya, ya pasti otomatis keturunannya juga kaya. Kalau OB keturunannya juga OB, pasti keturunannya juga OB. Kayak itu tentang dasar-dasar stratifikasi sosial. Baik, yang keempat, materi tentang bentuk-bentuk stratifikasi sosial. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka. Ini gambarnya. Oke. Terus yang kedua, stratifikasi terbuka. Ini gambarnya. Terus yang ketiga, stratifikasi campuran. Di gambarnya. Nah, oke. Ibu akan menjelaskan. Stratifikasi terbuka yaitu adanya sebuah atau seseorang yang tetap bertahan di tempat itu dan posisinya tetap sama. Misalnya yang masih menganut itu ya di Bali kastanya. Misalnya bos tadi ya, bosnya itu dia kastanya dia Sudra, dia terakhir. Nah, dia berarti kalau percuma dia bos, tapi kalau berdasarkan keturunan atau kastanya pasti dia tuh masih rendah, masih di bawah walaupun dia bos. Terus yang kedua, stratifikasi terbuka. Kenapa terbuka? Bos ini pindah posisinya keluar dari wilayah Bali, misalnya dia pindah ke wilayah Jakarta. Nah, jadi dia ini ada usaha-usaha ingin berubah. Jadi orang Jakarta tidak tahu kalau dia itu keturunan Bali. Terus yang ketiga, stratifikasi campuran itu tergantung bos ini mau posisinya di mana, mau di wilayah Bali maupun wilayah Jakarta. Ya, itu saja pertemuan hari ini ya. Ibu akan memberikan tugas untuk minggu depan. Kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya kumpulkan materi tentang perbedaan ya, pengertian, karakteristik, bentuk-bentuk, dan dasar-dasar.